Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai sarana yang diperlukan negara untuk menjalankan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musara Zamzami, nomor NIM 1021-831. Perkenalkan, nama saya Fitri Anjarwati, NIM saya 1021-800-50. Saya Uni Turotropiko, NIM 1021-855. Yang pertama yaitu mengenai sistem perpajakan. Nah, untuk sistem pemungutan pajak itu merupakan suatu pendekatan dari sisi subjektif tentang siapakah pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tugas pemungutan pajak tersebut. Untuk sistem pemungutan pajak ini dibagi menjadi 3 sistem. Yang pertama ada self-assessment system. Nah, self-assessment system ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang atas dirinya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua ada withholding tax system. Ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung, membayar, atau melaporkan jumlah pajak terutang atas pihak ketiga yang menjadi lawan transaksinya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga ada official system. Dalam sistem official ini, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang. Berdasarkan surat ketetapan yang diterbitkan fiskus ini, wajib pajak membayar pajak yang terutang tersebut. Di Indonesia, pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan menganut sistem ini karena besarnya pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Ya, saya akan menjelaskan tentang pajak material dan pajak formil. Pajak material adalah peraturan perundangan perpajakan yang mengatur tentang subjek, objek, dan tarif pajak untuk masing-masing jenis pajak atau hukum pajak material, yaitu norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak subjek, berapa besar pajak yang dikenakan tarif, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya yaitu seperti keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan tarif, segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Itu pajak penghasilan. Pajak penghasilan di sini itu dasar hukum pajak penghasilan sendiri disingkat dari PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan UU KUP 1983 telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, kedua dengan UU Nomor 10 Tahun 1994, ketiga dengan UU Nomor 17 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang subjek dan bukan subjek objek dan bukan subjek bukan objek serta tarif pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi termasuk warisan yang belum dibagi atau badan atau bentuk usaha yang tetap di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang PPh 2008, yaitu yang pertama orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Badan bentuk usaha tetap yang berperlakuan perpajakan disamakan dengan sumber pajak badan. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek dalam negeri adalah orang-orang pribadi, sedangkan yang dimaksud orang pribadi sendiri yaitu orang yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Badan yang didirikan atau bertempat tinggal
atau berkedudukan di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang yang pribadi ini yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertepatan kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Pengertian dari bentuk usaha tetap sendiri yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Sedangkan subjek dalam negeri wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau MPWP, dan subjek pajak luar negeri tidak wajib untuk mendaftarkan MPWP. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggal atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Adapun kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempatan kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempatan kedudukan di Indonesia. Setiap subjek pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku wajib mendaftarkan diri sendiri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan MPWP. Wajib pajak luar negeri tidak wajib MPWP dikenai pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia berdasarkan penghasilan dasar pengenai pajak berasal dari objek pajak tetap, tarif pajak proporsional, tarif pajak regresif, tarif pajak progresif. Kan pemotongan pajak penghasilan oleh pemberi kerja, yaitu pemotongan pajak adalah orang atau badan diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan, yaitu orang atau badan yang membayarkan penghasilan kepada orang lain, sedangkan pemungutan pajak adalah orang atau badan yang ditunjukkan untuk memungut pajak atau transaksi tertentu. Hukum pajak formil yaitu memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Cara melaksanakan hukum pajak material. Hukum ini memuat antara lain tata cara penyelenggaraan prosedur penetapan sesuatu utang pajak, hak fikus atau aparatur pajak untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Yang ketiga itu kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan atau banding, contohnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Keempat itu keberadaan hukum pajak formil selalu mengikuti dan menyesuaikan dengan kebutuhan untuk berlakunya hukum pajak material, contohnya yaitu adanya KUP sebagai standar acuan dalam proses perpajakan, kendati secara tersebar atau parsial setiap bentuk dan jenis pajak dalam undang-undangnya juga menyantumkan ketentuan tentang prosedur pelaksanaan aturannya. Yang terakhir itu dengan adanya hukum pajak formil ini, hak-hak masyarakat wajib pajak dapat terlindungi dari kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak Facebook selalu representasi penguasa atau pemerintahan. Saya akan menjelaskan tentang peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tata cara perpajakan. Ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut. Yang pertama adalah
meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara atau meningkatkan pelayanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Dan yang kedua, menyelesaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi. Dan yang ketiga, meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang keempat, menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan. Yang kelima, meningkatkan penerapan prinsip self-assessment secara akuntabel dan konsisten. Dan yang terakhir adalah mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif. Yang ketiga, tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi 3 berdasarkan yang pertama, stelsel nyata atau real stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada objek sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Dan yang kedua, stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dan yang penjelasan selanjutnya, sistem pemungutan pajak, yaitu ada 3. Yang pertama, official assessment, sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pemerintah fiskus untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua adalah self assessment system, pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga adalah withholding system, pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut pajak yang terutang dari wajib pajak. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.